Shalom, selamat berakhir pekan Bapak Ibu Saudara. Di akhir pekan ini kita akan bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dalam kekuatan-Mu. Kami dapat melewati sepanjang sepekan ini dan kami membuka hati untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Menyerahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, di akhir pekan ini saya rindu membagikan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Ketika hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Menarik sekali bagian ini bahwa peristiwa di mana Yesus naik ke sorga, lalu kemudian 10 hari kemudian murid-murid itu menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan itu peristiwa yang berlaku atau peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Tidak akan terulang lagi. Sebab bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan kita secara permanen. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh itu secara permanen di saat kita percaya. Sebab sebelum kita percaya, Roh Kudus yang menginsafkan dosa kebenaran sehingga kita bisa menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi yang menarik dari bagian ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika hari Pentakosta, hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 atau hari pencurahan Roh Kudus, di mana sebelum murid-murid itu pergi memberitakan Injil, mereka diperlengkapi oleh kuasa kudus, memampukan mereka untuk memberitakan Injil. Nah, yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa mereka berkumpul di satu tempat. Artinya Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menerima sesuatu dari Tuhan, maka kita butuh yang namanya kesatuan, atau kita bersatu dengan Dia. Waktu ada persekutuan, waktu ada kesatuan di dalam Dia, maka kita bisa menerima hal-hal yang baik dari Dia. Bapak Ibu Saudara, secara aplikatifnya di dalam keluarga, mungkin saja suami istri kadangkala tidak bersatu, tidak bersehati, tidak memiliki persekutuan secara bersama-sama. Kita perhatikan murid-murid, mereka berbeda dari sisi pendidikan, latar belakang keluarga, tetapi mereka bersatu untuk menerima karya Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, artinya ini berbicara tentang kesatuan, berbicara tentang persekutuan. Apakah kita mau bersatu? Karena ketika rumah tangga itu terpecah-pecah, maka tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu, dari bagian firman Tuhan ini, mari kita merenungkan secara pribadi. Jikalau firman Tuhan ini menegur, mengajar kita, kalau selama ini mungkin kita tidak mau melibatkan orang lain, kalau selama ini mungkin kita merasa hebat sendiri, tetapi marilah setiap kita supaya kita membawa orang lain untuk kita bersama-sama bersatu. Tempat yang paling kecil adalah keluarga. Mari kita mengajak anak kita ajak suami atau istri, kita mengajak saudara yang lain. Untuk apa? Kita mau bersatu di dalam persekutuan. Kita mau bersatu di dalam iman. Kita mau bersatu di dalam kasih. Karena dikala kita bersatu, kita bisa menerima karya Tuhan. Kita bisa menerima kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Biarkanlah di akhir pekan ini kita akhiri dengan baik dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam kesatuan dengan Tuhan, bahkan kesatuan dengan keluarga kita, kesatuan dengan saudara seiman kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu di akhir pekan ini. Biarkanlah melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus yang kami boleh peringati, kami berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami, menghasilkan buah-buah yang baik untuk kami bersatu, untuk kami bersekutu, untuk kami bersatu dalam kasih, menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami. Ini doa kami, terpuji nama-Mu.
Demi nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikianlah renungan di akhir pekan ini. Sampai jumpa di dalam renungan awal pekan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam optimis karena Tuhan ada.